Salam pencerahan kembali bersama saya Reza Watimena di kanal YouTube Rumah Filsafat. Tetap dengan misi kami untuk mewujudkan dunia yang sadar dan bernalar sehat. Dan kali ini saya akan terus melanjutkan penjabaran teori yang saya rumuskan sendiri, namanya teori transformasi kesadaran, TTK atau TT. Itu ya, terdengar agak kontroversial, tapi isinya tidak kontroversial, isinya sangat mencerahkan, setidaknya menurut saya gitu ya. Dan sedikit review, teori ini saya rumuskan sebagai, katakanlah, hasil refleksi saya selama 23-24 tahun ini mendalami filsafat Eropa, filsafat Asia, dan kemudian neuroscience dengan sangat mendetail yang mendalam. Awalnya sih saya tidak tertarik bikin teori ya. Tadinya saya sudah belajar filsafat Asia, sudah di level Zen gitu ya, level sunyata, hidup tenang, damai, berkarya lalu mati gitu ya. Cuma karena diskusi dengan mantan dosen saya, dengan dia mendorong saya harus membuat sesuatu yang sistematis, terstruktur ya, sehingga bisa membantu orang lain. Dan setelah itu ya akhirnya 2-3 hari itu kalap ya, nulis buku. Akhirnya jadilah buku teori transformasi kesadaran yang bisa di-download langsung di website Rumah Filsafat. Nanti mungkin bisa ditaruh di link di bawahnya. Sudah ada edisi revisi pertama, sekarang saya ngerjain revisi kedua. Di-update aja terus gitu, nanti bisa dilihat terus. Isinya tetap sama, cuma memang secara detailnya saya kembangin terus ya. Teori transformasi kesadaran ini tujuannya adalah mentransformasi kesadaran kita dari yang sempit, egoistik, hanya aku dan kelompokku, menjadi semakin luas, memberikan tempat pada orang lain, pada kelompok lain, semakin luas, memberikan tempat pada alam semesta, dan bahkan pada level tertinggi lenyap di dalam kekosongan ya. Artinya melebur, menyentuh hakikat terdalam atau unsur terdalam dari kehidupan, dari kenyataan, yaitu emptiness, kekosongan. Apakah emptiness itu nanti akan dibahas di 4 episode lagi gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke level ketiga, yaitu kesadaran kosmik holistik. Jangan kemana-mana. Kesadaran kosmik holistik, atau kesadaran holistik kosmik. Kayaknya berat ya, apa itu artinya? Sedikit review ya. Saya itu kalau mulai sesuatu, kita review dulu apa yang sudah kita bahas biar nggak lupa gitu. Kita sudah membahas 2 bentuk kesadaran. Kesadaran paling rendah adalah kesadaran distinctive dualistik, di mana ada ilusi perbedaan, illusion of separation, ilusi keterpisahan antara aku dengan orang lain. Jadi aku melihat orang lain, melihat alam, kelompok lain itu sebagai objek. Yang lebih rendah bisa aku manipulasi, aku tipu, aku eksploitasi, intimidasi, diskriminasi, pokoknya sisi-sisi itulah ya gitu ya. Sisi-sisi yang jelek tadi. Dan kalau perlu dipersekusi gitu. Persekusi dan akhirnya dianihilasi. Anihilasi itu dihancurkan, didestruksi gitu ya. Kalau kita melihat ada orang yang dalam keluarganya suka konflik, suka nipu, memanfaatkan orang lain, di kantor juga suka konflik, suka main belakang, suka bermain politik. Terus kita melihat ada nonton berita misalnya, ada pembunuhan, ada artis selingkuh, ada pejabat korupsi. Dunia itu selalu itu aja, dari zaman Majapahit sampai sekarang masalahnya itu aja. Masalah percintaan gagal, patah hati, perang, korupsi, nyolong, tipu muslihat. Kalau kita melihat itu, artinya orang-orang itu masih di level terendah. Kesadaran distinctive dualistik. Kita melihat orang viral berantem di jalan, kita melihat oknum TNI mukulin orang di jalan, oknum Polri mukulin orang di jalan. Itu artinya ya mereka masih di level paling rendah. Dan memang kalau saya lihat ya, kita memang sedang hidup di zaman di mana tingkat kesadaran tuh lagi rendah-rendahnya. Itu yang disebut zaman Kali Yuga ya kalau dalam filsafat Hindu. Jadi orang, mayoritas manusia itu tingkat kesadarannya rendah. Tadi distinctive dualistik.
Mereka mayoritas jumlahnya dan mereka memegang kekuasaan di seluruh dunia. Dan kita memang sedang hidup di zaman itu. Dan teori transformasi kesadaran ini semacam counter hegemoni lah. Ini ngelawan arus lah. Ayo dong dinaikin kesadarannya ke level kedua, level 3, level 4, level kelima gitu. Itu tujuannya itu. Supaya apa? Supaya hidup bersama lebih baik, dunia lebih damai, kita tidak menghancurkan alam, kita nggak saling bunuh-bunuhan nggak jelas satu sama lain gitu. Itu yang paling pertama, yang paling rendah. Dan sebelumnya juga sudah dibahas kesadaran imersif ya. Tetap ada subjek, tetap ada ego, tapi sudah ada solidaritas, sudah ada penghargaan terhadap martabat manusia lain, kelompok lain, terhadap alam. Sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang terhormat, yang harus dilestarikan, dan setara dengan saya sebagai subjek gitu ya. Dan dasar filosofisnya juga jelas ya. Kalau kita lihat kesadaran yang paling rendah di situ dualistik, ini akarnya memang cara berpikir subjek objek yang kuat di dalam sains modern dan filsafat Eropa dan pandangan dunia barat secara umum ya, yang melihat alam sebagai objek, yang melihat bangsa lain, kelompok lain sebagai objek. Makanya ada penjajahan, ada teknologi yang merusak alam. Semua teknologi yang kita pakai ini merusak alam gitu. Kalau kita lihat tingkat kesadaran kedua, kesadaran imersif, kita melihat tradisi fenomenologi, tradisi eksistensialisme, dan tradisi hermeneutik yang sudah dibahas di edisi sebelumnya, bisa silahkan dilihat. Yang tetap ada subjek, ada ego, tapi sudah cair sifatnya karena immerse ya. Dia cair dan membangun relasi dengan orang lain, kelompok lain, alam, dan bahkan makhluk lain gitu. Alien, makhluk planet lain. Nah, di level 3 ini kita semakin meluas kesadarannya. Saya sebutnya kesadaran holistik kosmik. Holistik itu artinya menyeluruh, kosmik itu artinya alam semesta. Nah, di level ini tidak ada lagi ego. Tidak ada lagi aku, Reza, Yayan, Zul, Ucup, Iqbal. Itu semua hanya sekedar nama. Nama yang dikasih orang tua, dibikinin akte. Lu punya KTP belum pada? Udah cukup umur kan? Zul kayaknya belum cukup umur. 16 tahun umur. 16 tahun abadi ya. Zul, Yayan, Ucup, Reza itu cuma nama. Itu tidak real. Itu hanya simbol. Hanya kalau dalam bahasanya Jean Baudrillard ya, pemikir postmodernis, itu adalah simulakra. Jadi simulasi, khayalan tapi seolah-olah nyata. Kalau kita teman-teman yang di Jakarta di Kedufan misalnya, dunia fantasi, itu kita main ada simulasi gitu, kita naik pesawat tempur, wah kita teriak-teriak, tapi itu semua simulasi. Jadi identitas diri itu, ego itu hanya ilusi, dia hanya simulakra, dan itu tidak real. Kenapa? Buktinya bisa diubah. Apapun yang bisa diubah itu tidak real. Misalnya Yayan besok operasi kelamin ganti jadi Yanti gitu ya. Zul gitu misalnya minum hormon penumbuh payudara gitu menjadi Zulkifah gitu ya. Atau nama ceweknya apa Zul? Menjadi Santi gitu misalnya, Santi sama Yanti gitu, atau saya. Karena itu bisa berubah. Saya ganti nama, ganti kewarganegaraan, ganti agama, itu semua yang bisa diubah. Itu tidak sungguh-sungguh real ya. Dia hanya simulakra. Ini pelajaran penting. Segala yang bisa berubah itu tidak sungguh-sungguh ada. Karena dia tidak punya inti yang solid, dia berubah terus seperti asap gitu loh. Berubah terus. Nah, di level kesadaran kosmologistik, holistik kosmik tadi, kita melihat bahwa aku dengan orang lain, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan benda-benda, gunung, hutan, pantai, bintang, apalagi bulan, komet, meteor. Aku adalah satu dan sama dengan itu semua. Tidak ada keterpisahan. Bahwa Reza, Zul, Ucup, dan Yan ini semua hanya simulakra, tapi kita yang asli itu berada satu dan sama dengan seluruh alam semesta. Makanya sebutnya holistik kosmik kan. Holistik menyeluruh, kosmik alam semesta. Buktinya apa? Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Wah, kita ngomong bulan, bintang, tinggi amat mas. Kita lihat ke dalam tubuh kita gitu. Ini di kuku ini ada jutaan bakteri ya. Apalagi saya naik motor ya. Belum cuci tangan. Udah sih pakai ini tadi.
Ini bukan sponsor kan, nggak perlu disebut ya. Di dalam rambut saya ini ada jutaan bakteri juga. Di dalam gigi saya ada yang bolong, ada jutaan bakteri hidup di situ gitu. Mereka party, apalagi kalau saya makan yang manis-manis gitu ya. Masuk ke kerongkongan, apalagi usus, terus anus, itu isinya bakteri semua. Kaki, habis kehujanan tadi, cipratan kiri kanan, bakteri semua. Jadi tubuh saya ini adalah sebuah alam semesta sendiri. Ada jutaan bakteri dalamnya, dan saya hidup berdampingan dengan mereka. Bahkan saya tidak bisa dipisahkan dengan mereka. Tubuh ini ada, Reza ini ada, karena ada bakteri-bakteri ini yang saling bersinergi, sinkron, dan menciptakan ini. Begitu pula Zul, Yayan, kita semua. Kayu ini juga. Maka ego lenyap. Bukan ada istilah melepaskan ego. Kita harus melepaskan ego, kita harus menghancurkan ego. Tidak perlu melepaskan ego atau menghancurkan ego. Cukup melihat bahwa ego itu tidak pernah ada. Dia adalah simulakra, ilusi. Seolah-olah ada, tapi kalau dipegang, dicari-cari nggak ada. Nah, di level ini muncul apa yang saya sebut moralitas alami ya. Secara alami, karena saya melihat Zul, Yayan, ini juga adalah saya melihat diri saya di segala sesuatu, maka saya tidak akan menyakiti mereka. Saya tidak akan membunuh mereka, saya tidak akan membohongi mereka, saya tidak akan nusuk mereka dari belakang, nyolong duit mereka, atau apa memfitnah mereka, enggak. Kenapa? Karena mereka adalah saya. Nggak perlu ditakut-takutin dengan neraka, karma buruk, nanti nanti reinkarnasi kamu lahir jadi kecoa gitu kan, ditakut-takutin gitu loh. Nggak perlu. Orang berbuat baik tidak perlu ditakut-takutin macam-macam, karena dia bisa melihat dirinya di dalam segala sesuatu. Bukan hanya ini aja, tapi juga dengan hewan, dengan tumbuhan, muncul rasa hormat terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Dan biasanya orang di level ini cenderung vegetarian ya, tidak makan daging, atau vegan, bahkan tidak minum susu dan tidak makan telur gitu ya. Karena tadi dia melihat dirinya ada di dalam segala sesuatu, dan dia bahkan bisa menghargai matahari, dia bisa menghargai udara, dia bisa menghargai tumbuhan. Di level ini, orang menjadi bijaksana. Dia duduk dan dia bisa merasakan denyut seluruh alam semesta di dalam dirinya. Jantungnya, peredaran darahnya, sistem saraf yang bekerja, pikiran yang terus bermain, ini semua adalah gerak alam semesta. Analoginya itu seperti ombak dan laut. Saya ini ombak kecil, Zul ombak, Cup ombak, Yayan ombak. Tapi kita semua di laut yang sama. Ombak dan laut kan nggak terpisah. Jadi laut lagi. Jadi laut lagi. Apalagi Yayan nih kan, Zul ini kan kayaknya server ya, dari badannya kelihatan. Server maksudnya server internet itu loh. Saya juga nih server ya. Server YouTube dan Netflix gitu. Jadi ya di level ini sekali lagi tidak ada ego, tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain, tidak ada kelompok lain, tidak ada agama lain, tidak ada yang lain, dan tidak ada ego. Semuanya adalah aku, semuanya adalah kami, kita gitu. Nah, jarang sekali saya melihat filsafat sampai ke level ini. Jarang sekali juga saya melihat ada budaya, ajaran agama yang sampai ke level ini ya. Biasanya agama tuh hanya aku dan kelompokku. Yang ini harus diubah atau dimusnahkan supaya tunduk seperti kelompokku gitu ya. Tapi ada 3 aliran ya yang saya kutip di sini. Yang pertama adalah kosmopolitanisme yang berkembang dari filsafat Stoa. Nanti Immanuel Kant juga filsafat Jerman akan ngambil kosmopolitanisme juga. Lalu di sini masuklah kita ke filsafat Asia. Di tradisi yoga dari India dan tradisi Taoisme dari Cina. Jadi di tingkat ketiga ini kita nyebrang. Kalau tingkat 1 dan tingkat 2 itu kita masih ngomong filsafat Eropa dan ilmu pengetahuan modern, sains modern. Kalau di level ketiga ini kita mulai mulai hijrah ke filsafat Asia dengan tradisi yoga dan tradisi Taoisme. Saya akan coba seperti pertemuan sebelumnya membahas sedikit apa itu kosmopolitanisme, apa itu yoga, dan apa itu Tao. Nggak panjang-panjang karena kosmopolitanisme itu bisa 12 pertemuan sendiri ya, yoga juga bisa 12 pertemuan sendiri. Oh, dibikin yoga 12 pertemuan. Bosen nggak sih gitu?
Nah, kosmopolitanisme dari kata kosmos, yang artinya adalah alam semesta, dasarnya adalah kosmopolites atau warga semesta. Jadi saya melihat diri saya sebagai warga dari semesta, kosmopolites. Ini tentu berbeda dengan kebanyakan kita ya. Saya melihat diriku adalah warga negara Indonesia, agama A, itu aja. Identitas masih sempit. Tapi kalau di level kesadaran ketiga ini, identitas menjadi seluas semesta, maka kosmopolites, warga negara semesta. Dan sebenarnya warga semesta ini adalah jati diri kita yang sebenarnya, diri kita yang asli. Sebelum dikasih nama oleh bapak kita, dikasih agama oleh orang tua kita, dikasih akte kelahiran oleh Pak Lurah, sebelum itu semua, kita semua ini adalah warga negara semesta. Dengan orang yang ada di Afrika, orang yang ada di Amerika, orang yang ada di Australia, di Eropa, yang di Antartika, kita semua ini sama-sama warga semesta, bersama dengan hewan, tumbuhan, virus, bahkan dengan segala hormat teman-teman yang mungkin pernah jadi korban atau keluarga jadi korban virus COVID-19 yang kita benci sekali itu, dia juga adalah warga semesta. Kita tidak punya hak untuk memusnahkan dia. Kita bisa belajar untuk hidup bareng dengan virus COVID, tapi tidak punya hak sama sekali untuk memusnahkannya kita. Dan kosmopolitanisme ini punya dua implikasi. Yang pertama adalah borderless world ya, atau dunia tanpa batas-batas negara. Jadi ini adalah filsafat politik yang melihat bahwa batas-batas negara adalah sumber konflik. Karena ada batas negara, ada perang sumber daya, tidak ada pembagian. Orang terjebak, misalnya saya lahir di negara yang miskin, perang, saya susah sekali untuk pindah gitu ya, karena saya bukan warga negara yang lain gitu ya. Makanya banyak masalah imigrasi, pengungsi, pernah ada refugee crisis di Eropa tuh, krisis pengungsi. Sampai sekarang saya pikir orang-orang dari Timur Tengah yang korban perang lari ke Eropa. Nah, kalau dalam konteks filsafat politik dengan berpijak pada kesadaran kosmopolit yang holistik dan kosmik ini, dunia ini tidak ada batas negara. Kalau ada perang, kita pindah ke daerah yang tidak perang. Tanpa perlu pusing, saya warga negara apa, visa apa, agama apa. Ini dunia milik kita bersama. Kita kelola bersama gitu. Borderless world ya. Tahu kapan bisa ke arah situ ya. Eropa sebenarnya sudah ke arah situ. Yang kita sebut Uni Eropa itu adalah borderless world ya. Spanyol, Itali, Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, itu Polandia, Ceko, terus Hongaria, Slovenia, itu sudah masuk ke dalam borderless world-nya. Mungkin ASEAN juga sebenarnya sudah masuk ya, dengan visa, tapi harus punya paspor. Kalau nggak punya paspor nggak bisa saya ke Malaysia, tapi kalau di Eropa nggak perlu. Nah, visi tadi, dunia tanpa batas itu ingin diperluas seluas bumi ini sendiri gitu ya. Dan mungkin banyak masalah akan selesai, tidak ada krisis pengungsi. Orang kalau misalnya lahir di daerah miskin dan perang bisa segera pindah tanpa harus banyak mikir gitu ya. Ya tidak terjebak lalu menjadi teroris di daerah konflik. Itu yang pertama. Implikasi kedua adalah hospitalitas universal ya. Keramah tamahan universal. Jadi kita menerima hospitalitas itu artinya kita melihat semua orang sebagai tamu yang harus dihargai. Hospitality, industri keramah tamahan, hospitality industry. Maka tidak ada orang asing, tidak ada warga negara asing, semua adalah aku, semua adalah keluargaku. Bahkan hewan, tumbuhan, virus, alien gitu. Semua adalah tamu-tamu yang harus dijamu dengan ramah tamah ya, dengan kelembutan. Itu yang disebut hospitalitas universal. Bahasa Jermannya bagus, Gastfreundlichkeit, keramah tamahan pada tamu gitu. Nah, itu tradisi kosmopolitanisme. Jadi Immanuel Kant nanti akan mengembangkan itu ke dalam filsafat politik federalisme bangsa-bangsa yang setara dan merdeka, bebas dan setara gitu. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lebih dalam soal kosmopolitanisme ini. Saya pernah nulis buku ini, tapi dalam bahasa Inggris ya, Cosmopolitanism in International Relations. Nih anak-anak HI ini dua. Bisa di Google aja langsung. Kayaknya ada soft copy-nya nih, bisa di-download langsung. Judulnya To Infinity and Beyond, ya, terinspirasi dari Toy Story itu. To Infinity and Beyond, Cosmopolitanism and International Relations. Itu saya secara khusus ngomong soal kosmopolitanisme. Dan yang kedua adalah tradisi yoga dari India.
Nah, kita clearkan dulu nih, apa itu yoga? Orang mikir selama ini yoga itu nungging-nungging gitu ya. Mbak-mbak pakai legging seksi nungging-nungging lalu pamer di Instagram. Itu yoga. Itu bukan yoga. Itu akrobat untuk membentuk pantat gitu ya. Yoga tidak ada hubungannya dengan pembentukan pantat atau membentuk lengan atau apa otot dada gitu supaya bagus gitu. Nggak ada hubungannya. Itu semua hanya akrobat atau senam. Yoga itu dari katanya artinya union. Jadi menjadi satu atau kesatuan. Kesatuan dengan segala sesuatu. Maka orang kalau mendalami yoga artinya dia mendalami dirinya asli yang sama dengan segala sesuatu. Nah, sebenarnya dia searah dengan kosmopolitanisme ya. Dia melihat bahwa dunia ini sebagaimana adanya tidak ada ego. Semuanya adalah jaringan. Semua adalah interrelasi, interkoneksi. Semua adalah interseksi dari berbagai unsur gitu ya. Dan ketika orang mencapai yoga, dia menjadi satu dengan segalanya. Tadi sama dengan hewan, tumbuhan, manusia lain, bintang, galaksi, planet, dia menjadi satu dengan segalanya. Lalu muncul kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang universal terhadap segala sesuatu. Dan disitulah level kebijaksanaan tertinggi. Nah, yang menarik dari yoga ini, dia punya dua cara untuk mencapai yoga tadi. Yang pertama adalah belajar filsafat, yang disebut tradisi Vedanta, tradisi ilmu pengetahuan. Di dalam Vedanta ini kita belajar tentang apa yang real dan apa yang ilusi. Jadi kita membedakan. Banyak hal di dunia ini, tapi yang mana yang sungguh beneran nyata dan yang mana bohongan, tipu-tipu. Kita membedakan. Yang tipu-tipu kita buang, kita lepas, kita singkirkan. Yang real kita pegang. Nah, jadi metodenya itu. Dan yang kedua adalah praktek. Prakteknya adalah asanas. Ada postur meditasi, ada postur menghadap matahari. Tujuannya sama. Untuk mengenali jati diri kita yang asli, yang satu dan sama dengan seluruh semesta. Itu yoga. Yoga yang sebenarnya ya. Jadi kental dengan filsafat, kental dengan meditasi. Bukan tadi yoga mbak-mbak di gym yang untuk membentuk pantat supaya semakin seksi lalu taruh di Instagram gitu ya, atau cowok-cowok dengan lengan yang segede gaban itu, ini dari yoga gitu. Kalau pamer juga di sosmed, itu bukan yoga, itu senam. Jadi itu yoga. Nah, yang ketiga adalah dari filsafat Cina, Taoisme. Nah, Taoisme ini agak menarik ini. Dia bilang begini, pendirinya adalah Lao Tzu. Lao Tzu seorang pemikir Cina, nanti dikembangkan juga oleh Chuang Tzu, tulisannya Chuang Tzu. Tapi kata teman saya dari Cina baca Chuang Tzu dan Lao Tzu bacanya. Lao Tzu ini menulis buku yang disebut Tao Te Ching. Kalau salah ngomong mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi. Tao Te Ching. Saya pernah deket tahun lalu pacaran sama orang Cina gitu. Tao Te Ching gitu. Tao Te Ching. Dia bilang gitu. Nah, Tao ini artinya dia seperti sang pencipta, dia menciptakan segalanya, tapi dia tidak menguasai apapun. Tidak perlu disembah, tidak perlu dipuji-puji, dia hanya ada. Jadi Tao itu kayak energi semesta, dia ada dan dia mengalir, membentuk tumbuhan dari tanah, matahari, bumi, dan planet-planet bergerak. Kita bisa bernafas, jantung berdetak, darah mengalir, itu semua karena Tao. Tapi Tao ini tidak seperti agama-agama Abrahamik ya. Kita harus menyembah Tuhan, memuji-muji dia, kalau perlu sampai nangis-nangis, gitu. Itu lebay kalau udah sama Tao. Tao itu tidak butuh itu. Dan Tao ini tidak bisa diekspresikan, tidak terkatakan, tidak terpikirkan, tapi dia bisa dihayati, bisa dirasakan. Asal kita tahu caranya. Jadi energi semesta di dalam tubuh. Nah, bentuk praktek dari Taoisme ini adalah Tai Chi ya, dan Qigong. Dua aliran Tai Chi dan Qigong yang mereka bergerak. Ini tujuannya apa? Merasakan Tao, energi mengalir di dalam diri mereka. Dan ada latihan-latihannya yang sangat sistematik. Saya sempat belajar, cuma nggak mendalam ya. Dan kalau orang bisa merasakan Tao itu di dalam dirinya, dia langsung menjadi satu dengan
muncul perasaan kesatuan dengan segala yang ada, dengan seluruh semesta. Karena energi seluruh semesta ini sebenarnya sama ya. Yang menggerakkan matahari itu kan bergerak terus ya. Kita nih, bumi itu berotasi mengelilingi matahari yang terus bergerak kita. Matahari bergerak, seluruh galaksi kita bergerak, ada lubang hitam di tengah galaksi. Semua itu bergerak karena ada Tao. Dan Tao yang sama itu mengalir di tubuh kita. Menumbuhkan rambut kita, menumbuhkan kuku kita. Kalau kita luka, itu dia regenerasi. Kemarin saya kejepit pintu, nih sekarang udah kering lukanya. Dia yang menyembuhkannya adalah Tao. Dan kalau kita bisa menyentuh energi itu, langsung muncul perasaan kesatuan tadi dengan segala yang ada. Dan tadi sama seperti yoga, ini khasnya filsafat Asia ya. Ada filsafatnya, ada teorinya, dan ada prakteknya. Dan kalau ini disatukan, muncul tadi kebijaksanaan, perasaan utuh satu dengan segala yang ada, dengan semesta. Ya, itu kira-kira dasar filosofis untuk kesadaran holistik kosmik ini. Jadi sekali lagi, ini level ketiga. Di level ini ego sudah lenyap, aku, orang lain, makhluk lain, seluruh alam semesta adalah satu dan sama. Muncullah rasa cinta, kasih universal, dan moralitas alami tadi. Semoga teman-teman terbantu dan mau bergerak menyentuh level ketiga ini, karena level ketiga ini sangat membahagiakan, sangat mendamaikan dan menjernihkan gitu. Dan akhir kata, pesan sponsor, jangan lupa share, like, subscribe seluruh sosial media kami, dan sampai jumpa, salam pencerahan.